warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Anak-anak, alhamdulillah kita masih diberikan rahmat kesehatan, hidayah, serta karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat rahmat dan izinnya, kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk mengikuti proses belajar mengajar seperti biasanya. Agar proses pembelajaran kita pada hari ini mencapai berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada baiknya kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Kepada ketua kelas, silakan memimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, kita harus mengkondisikan kelas supaya tetap rapi dan juga bersih. Karena itu, silakan periksa laci mejanya, di bawah tempat duduk, di bawah meja, dan lingkungan sekitar kalian. Kalau ada sampah, silakan diambil dan dibuang ke tempat sampah yang telah disediakan. Ibu beri waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Arsya Prajala Putra hadir? Hadir. Rahel Krisya Putri hadir? Hadir, Bu. Gusti Ramadan hadir? Hadir. Aulia Syifa Zahra hadir? Hadir. Joni Ari Prastio? Hadir. Baik. Sudah siap melakukan proses pembelajaran? Iya, Bu. Baik anak-anak, silakan simpan terlebih dahulu hal-hal yang tidak menunjang proses pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kalau sudah, kita akan memulai proses pembelajaran seperti biasa. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kompetensi dasar 3.11, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks ulasan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kompetensi dasar kali ini yaitu agar peserta didik mampu merumuskan pengertian, ciri-ciri, menjelaskan kembali, serta memahami kelemahan dan kelebihan pada suatu teks ulasan. Anak-anak, siapa di kelas ini yang suka membaca novel? Saya, Bu. Rahel suka membaca novel. Siapa yang suka membaca cerpen? Saya, Bu. Siapa yang suka menonton film? Saya, Bu. Baik sekali. Rahel sepertinya suka membaca, suka menonton, seperti itu ya. Beri tepuk tangan dulu kepada Rahel, ayo. Nah, anak-anak, ketika kita menonton film, menonton drama, atau suatu pertunjukan lainnya, dan juga ketika kita membaca novel, membaca cerpen, membaca puisi, dan karya lainnya, pernahkah kalian merasa ingin berkomentar mengenai suatu karya tersebut? Iya, Bu. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan salah satu atau bagian dari teks ulasan. Untuk menambah informasi dan wawasan kalian mengenai suatu teks ulasan, maka terlebih dahulu kalian membaca atau mencari informasi mengenai suatu teks ulasan, boleh dalam buku, boleh juga berdasarkan internet. Silakan gunakan sumber manapun untuk menggali informasi tersebut. Dan Ibu beri waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Baik anak-anak, sudah selesai membacanya? Sudah, Bu. Kalau sudah, berarti kalian sudah siap dan Ibu akan bertanya kepada kalian. Berdasarkan referensi yang telah kalian cari, siapa yang mengetahui apa itu teks ulasan? Saya, Bu. Silakan, Rahel. Teks ulasan merupakan salah satu jenis teks yang berisi ulasan atau penilaian terhadap suatu karya. Baik, teks ulasan merupakan salah satu teks yang berisi ulasan atau penilaian suatu karya. Nah, siapa yang tahu apa saja ciri-ciri teks ulasan? Silakan tunjuk tangan dan silakan tulis di papan tulisnya. Saya, Bu. Silakan Rahel.
Terima kasih dan baik sekali karena Rahel sudah mampu menjawab 2 pertanyaan dari Ibu. Jadi, berdasarkan hasil referensi yang telah Rahel lakukan, ternyata Rahel mendapatkan 3 ciri-ciri teks ulasan. Yang pertama, strukturnya terdiri atas identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Ciri yang kedua yaitu memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis mengenai suatu karya. Dan ciri yang ketiga yaitu opininya berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Ini tadi mengenai pengertian dan juga ciri-ciri teks ulasan. Berikut juga kita membahas sedikit mengenai struktur teks ulasan yang terdiri atas identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, dan juga evaluasi. Nah, anak-anak, siapa yang tahu apa saja yang termasuk dalam teks ulasan? Saya, Bu. Iya, silakan Rahel. Teks ulasan bisa berupa novel, cerpen, film, drama, lagu, buku ilmu pengetahuan, lukisan, dan karya lainnya. Iya, baik sekali. Jadi anak-anak, teks ulasan itu banyak, bisa berupa apa saja. Nah, anak-anak, kalian satu kelas ini terdiri atas berapa orang? 30, Bu. Baik, terdiri atas 30 orang, maka kalian bentuk menjadi 6 kelompok belajar. Silakan kalian bentuk berdasarkan nomor absennya saja ya. Jadi anak-anak, dari nomor absen 1 sampai 5 itu kelompok 1. Nomor absen 6 sampai nomor absen 10 itu kelompok 2 dan seterusnya. Silakan kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Baik anak-anak, sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Kalau sudah, silakan kalian perhatikan dulu ke depan. Nah, Ibu akan menayangkan suatu pertunjukan drama. Nantinya kalian akan mengulas pertunjukan drama tersebut dan itu menjadi tugas kelompok. Silakan amati terlebih dahulu pertunjukan dramanya. Baik, tugas kalian selanjutnya yaitu mereview atau mengulas pertunjukan drama yang sudah kalian tonton. Silakan bekerja bersama kelompoknya dan ingat, tetap menjaga kekondusifan kelas. Jangan sampai ribut, jangan sampai diskusi kalian terdengar oleh teman sebelahmu. Karena itu, silakan kalian berdiskusi secara berkelompok. Ibu beri waktu 30 menit dimulai dari sekarang. Baik anak-anak, tugasnya sudah selesai? Sudah, Bu. Kalau sudah selesai, silakan kumpul di meja Ibu. Anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dan akan mendapatkan poin tambahan? Siapa yang berani menjelaskan? Saya, Bu. Silakan Rahel. Teks ulasan merupakan salah satu jenis teks yang berisi ulasan atau penilaian terhadap suatu karya. Teks ulasan bisa berupa novel, cerpen, film, drama, lagu, buku ilmu pengetahuan, lukisan, dan karya lainnya. Ciri-ciri teks ulasan, strukturnya terdiri atas 1. Identitas karya, 2. Orientasi, 3. Sinopsis, 4. Analisis, 5. Evaluasi. Memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis mengenai suatu karya atau produk. Opininya berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Baik, terima kasih Rahel yang telah menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Maka, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai teks ulasan. Jadi yang pertama mengenai pengertian teks ulasan ya. Teks ulasan merupakan salah satu teks yang berisi ulasan atau penilaian atau review terhadap suatu karya. Karya ini bisa berupa novel, cerpen, puisi, naskah drama, film, suatu pertunjukan, seni pertunjukan, lukisan, gambar, dan karya lainnya. Adapun ciri-ciri teks ulasan, yang pertama, strukturnya terdiri atas identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi.
Ciri yang kedua yaitu memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis terhadap suatu karya. Ciri yang ketiga, opininya berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Nah, di dalam struktur teks ulasan, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, yang pertama terdapat identitas karya. Identitas karya ini mencakup identitas terhadap suatu karya tersebut. Kita ambil contoh novel. Identitasnya, judul novel itu apa, pengarangnya siapa, penerbitnya siapa, tahun terbitnya kapan, dan sampai jumlah halaman. Struktur yang kedua yaitu orientasi. Di dalam orientasi memuat suatu gambaran mengenai suatu novel. Novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Novel tersebut terbit pada tahun 2005 dan novel tersebut pernah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa lainnya. Sinopsis. Di dalam sinopsis itu memuat inti cerita atau ringkasan-ringkasan suatu cerita yang ada di dalam novel tersebut. Jadi, terlebih dahulu kita perlu membaca novel agar kita bisa membuat sinopsis novel tersebut. Selanjutnya yaitu analisis. Nah, di dalam analisis suatu teks ulasan, contohnya di dalam novel. Nah, di dalam novel itu kita menganalisis tema di dalam novel itu apa, sudut pandangnya bagaimana, penokohannya seperti apa, dan lain sebagainya. Lalu pada evaluasi, di dalam evaluasi suatu teks ulasan itu memuat kelebihan serta kekurangan suatu karya. Baik anak-anak, itulah materi pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kalian mampu memahami materi tersebut dan mampu mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.